Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang di channel orang yang selalu ngopi atau mengolah pikiran untuk mencerdaskan anak asuh Wahabi. Ada seorang sultan Wahabi, namanya adalah Muflih Safitra. Muflih Safitra itu berkata, contoh bid'ah yang dilakukan oleh seorang imam sholat adalah ketika dia selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, si imam tadi membaca rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, padahal yang dia ucapkan tadi adalah bid'ah karena tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Begitulah isi ceramah dari Sultan Muflih Safitra Al-Wahabi. Video tersebut sudah beredar di YouTube. Untuk lebih jelasnya, silahkan cari sendiri di YouTube, ketik masjid mana dekat bid'ah vs jauh sunnah, Ustadz Muflih Safitra MSC. Sekarang mari kita bahas tuduhan bid'ah yang dia lontarkan tersebut. Apakah benar seorang imam sholat yang setelah selesai membaca surat Al-Fatihah lalu dia membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu berarti telah melakukan bid'ah? Benarkah demikian? Dalam artian ia telah melakukan kesesatan, karena kalau menurut versi Wahabi bid'ah itu pasti sesat teman-teman ya. Apa benar demikian? Dalam hal ini Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama tepat di juz pertama halaman 124 terbitan Darubnil Jauzi. Redaksinya begini: qala Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi wa qawlu amin yadullu ala alla ba'sa ayyas alal abdu rabbahu fis sholati kulliha fid dini wad dunya. Artinya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, beliau berkata ucapan amin itu menunjukkan bahwa tidak masalah atau boleh bagi seorang hamba memohon kepada Tuhannya di dalam semua sholat, baik yang dia minta itu adalah urusan agama maupun urusan dunia. Dan selanjutnya Imamuna Asy-Syafi'i juga berkata, qala Asy-Syafi'i rahimahullah walau qala ma'a amin rabbal alamin wa ghaira dzalika min dzikrillah kana hasanan la yaqta'u sholata syai'un min dzikrillah. Andaikan seseorang itu berkata amin lalu disertai dengan rabbal alamin, jadi waladdallin amin rabbal alamin gitu teman-teman ya, wa ghairu dzalika min dzikrillah, atau bacaan yang lain yang penting isinya zikir kepada Allah, kana hasanan, hal tersebut merupakan amal kebaikan. La yaqta'u sholata syai'un min dzikrillah, tidak ada zikir yang membuat sholat itu batal. Zikir itu tidak membuat batalnya sholat kita. Tidak hanya Imamuna Asy-Syafi'i yang berkata demikian, bahkan Syekh bin Baz, seorang ulama yang sangat diagungkan oleh kaum Wahabi KW, ternyata Syekh bin Baz berkata dalam kitabnya, wa inda'a bi ziyadatin fala ba'sah ka'ayyaqula Allahumma ghfirli wa li walidayya Allahumma adkhilniyal jannatah wa anjini minan nari Allahumma aslih qalbi wa amali. Apabila orang tersebut menambah doa fala ba'sah, maka no problem. Contoh ka'ayyaqula, contoh dia berkata Allahumma ghfirli wali walidayya Allahumma adkhilniyal jannatah wa anjini minan nari, ya Allah ampuni saya, ampuni orang tua saya, ya Allah masukkan saya ke surga dan selamatkan saya dari api neraka. Allahumma aslih qalbi wa amali, ya Allah perbaguslah hatiku dan amalku. Jadi berdoa di dalam sholat itu boleh-boleh saja, bahkan berdoa dengan doa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi ketika sholat itu tidak bermasalah, bukan bid'ah. Ini menurut salah satu 4 imam madhab ahli sunnah wal jamaah
yaitu Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatal abror, yang kealimannya, yang keilmuannya tentang masalah agama sudah tidak diragukan lagi oleh kaum muslimin. Bahkan Syekh bin Baz yang sangat disanjung oleh kaum yang baru lahir, namun ia merasa sok paling pintar, sok merasa paling sunnah. Ternyata Syekh bin Baz memperbolehkan seseorang membuat doa sendiri ketika sholat, dan itu tidak bermasalah. Bahkan Syekh bin Baz tidak pernah menuduh hal tersebut sebagai amalan bid'ah. Bahkan kalau kita mau mendalami lagi persoalan ini, ternyata bacaan Rabbil Firli itu berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin dalam kitab beliau yang bernama Bushrul Karim bi Syarhi Masail Ta'lim, tepat di juz pertama halaman 75 terbitan Al-Hidayah. Apa kata beliau? Naam yusannu ba'da waladdallin wa qabla amin kama fil khabari Rabbil Firli. Qala Sayyidu Umarul Basri fa in zada wali walidayya wali jami'il muslimina lam yadurrah intaha. Ya, disunahkan setelah membaca waladhdallin dan sebelum membaca amin, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan apa? Yaitu membaca Rabbil Firli. Jadi waladhdallin, Rabbil Firli, amin, gitu teman-teman ya. Qala as-sayyidu Umarul Basri fa in zada wali walidayya wali jamil muslimina lam yadurrah. Bahkan as-sayyid Umar al-Basri beliau berkata, apabila ia menambah doa setelah Rabbil Firli ditambah wali walidayya wali jami'il muslimina lam yadurrah, maka hal tersebut no problem. Jadi no problem teman-teman ya. Ini berdasarkan hadis hasan. Hadis ini hadis hasan teman-teman ya. Kenapa? Karena keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Al-Allamah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta ad-Dimyati al-Bakri. Beliau merupakan ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya yang bernama I'anatut Talibin, tepat di juz 1 halaman 148 terbitan Darul Mukhtar. Apa katanya di sini? Qauluhu siwa Rabbil Firli ay annahu yustathna minat talaffuzi bi syai'in at-talaffuzu bi Rabbil Firli fa innahu la yadurru lil khabaril hasani annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqba waladdallin Rabbil Firli. Wa qala Ain Shin atau Ali Asy-Syibramalisi wa yambaghi annahu law zada ala dzalika wali walidayya wali jami'il muslimina lam yadurrah aidan intaha. Dikecualikan bacaan Rabbil Firli dalam artian yustathna minat talaffuzi bi syai'in at-talaffuzu bi Rabbil Firli, dikecualikan melafatkan sesuatu yaitu melafatkan Rabbil Firli, fa innahu la yadurru, karena bacaan Rabbil Firli setelah waladhdallin itu no problem lil khabaril hasani, berdasarkan hadis hasan annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqba waladhdallin Rabbil Firli, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai membaca waladhdallin beliau ternyata membaca Rabbil Firli. Lihat ini hadis ini di dalam kitab As-Sunanul Kubra karya daripada Imam Al-Baihaqi. Bahkan waqala Ain Shin atau Ali Asy-Syibramalisi wa yambaghi annahu law zada ala dzalika wali walidayya wali jamil muslimina lam yadurra aidan. Bahkan Syekh Ali Asy-Syibramalisi menyatakan tidak masalah ketika orang itu membaca atau menambah wali walidayya wali jamil muslimin lam yadurra aidan. Jadi waladhdallin Rabbil Firli wali walidayya wali jamil muslimin, amin. Jadi no problem. Ini bukan persoalan bid'ah teman-teman, karena ulama itu tidak pernah menyatakan batalnya sholat karena berdoa atau zikir. Jadi kalau Wahabi KW ini selalu gini-gini bid'ah, gini-gini bid'ah, itu tolonglah tunjukkan dalilnya.
Cobalah ulama siapa yang ngomong? Ulama Wahabi sendiri, Syekh bin Bas menyatakan no problem menambah doa dalam sholat, walaupun doa itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sangat heran, sangat aneh apabila kaum Wahabi KW ini selalu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Padahal ulamanya sendiri tidak menyatakan begitu.